Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Auliani. Dengan ini saya mau mewawancarai petugas pemadam kebakaran bersama. Oh, nama saya Fahri dan rekan saya. Saya Jamal. Oke, baik. Kita langsung saja mulai ke pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana Anda mendefinisikan profesi pemadam kebakaran? Oke. Pemadam kebakaran adalah profesi yang sangat mulia karena pemadam kebakaran adalah sering sekali membantu orang-orang yang kesusahan. Nah, dalam hal ini pemadam kebakaran juga memiliki tugas pokok dan fungsi. Di antaranya ada 5 tugas pokok dan fungsi menjadi seorang petugas pemadam kebakaran. Yang pertama adalah pemadaman kebakaran atau penanggulangan kebakaran. Yang pertama adalah pencegahan kebakaran, yang kedua adalah pemadaman kebakaran, yang ketiga adalah penyelamatan, yang keempat adalah pemberdayaan masyarakat, dan yang kelima adalah penanggulangan bahan berbahaya beracun. Nah, dalam hal ini banyak sekali langkah-langkah yang dilakukan oleh pemadam kebakaran. Nah, yang biasa terlihat adalah pemadaman kebakaran dan juga penyelamatan. Seperti itu profesi dari pemadam kebakaran. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua, apa peran utama petugas pemadam kebakaran di tempat kakak bertugas? Oke, buat peran utama dari pemadam kebakaran itu yang pasti itu adalah pemadaman kebakaran itu sendiri. Nah, tapi di samping itu kami juga melakukan penyelamatan. Tapi tugas pokok utama itu untuk pemadaman kebakaran. Baik, yang ketiga itu apa sih perbedaan antara profesi pemadam kebakaran dan profesi layanan darurat lainnya menurut kakak? Ya. Biasanya pemadaman kebakaran sama layanan darurat tidak jauh beda. Karena pemadam kebakaran biasanya ada urgensinya, ada kepentingan yang benar-benar itu benar-benar darurat, seperti kebakaran. Yang kita tahu kebakaran udah pasti darurat. Bahkan prioritas pertama di jalan raya ketika terjadi apapun yaitu pemadam kebakaran, ambulans, baru polisi dan juga deretan-deretan kepentingan-kepentingan lainnya. Nah, maka itu pemadam kebakaran ketika terjadi kebakaran, nah itu adalah termasuk juga layanan darurat. Dan juga ketika ada penyelamatan kan banyak sekali liputannya ya. Kayak ada orang yang ibaratnya membutuhkan pertolongan, ada makhluk-makhluk lain seperti hewan ataupun makhluk lain yang membutuhkan pertolongan pemadam kebakaran. Nah, itu kan dibutuhkan waktu yang cepat. Oleh sebab itu juga bisa dimasuk ke pemadam kebakaran. Atau layanan darurat lainnya seperti ambulans. Itu kan biasa ketika ada orang yang sakit, itu juga masuk ke layanan darurat. Jadi ketika pemadam kebakaran tergantung konteksnya terlebih dahulu nih. Ya, apakah konteksnya kebakaran atau penyelamatan yang benar-benar membutuhkan waktu cepat, ya mungkin masuk ke dalam layanan darurat yang harus dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran. Kalau ambulans mungkin ketika menolong orang atau menjemput pasien, seperti itu, Mbak. Oke. Baik, selanjutnya bagaimana cara kakak mengembangkan kompetensi tersebut? Oke, buat kompetensi atau skill yang kami dapati itu kami juga belajar di Pusdik di Ciracas. Dari situ kami belajar dari bagaimana cara penanggulangan api, ciri khas api, karakteristik, terus juga bagaimana cara penanganannya. Nah, dari situ kami belajar dan ketika di sektor kami mengulas lagi dari skill-skill yang sudah dikasih di Pusdik. Seperti itu. Baik, selanjutnya kira-kira seberapa penting organisasi atau instansi pemadam kebakaran dalam mengatur, membina, dan melindungi profesi petugas damkar? Ya, sangat penting sekali instansi dan juga organisasi yang ada di pemadam kebakaran. Karena kita tahu instansi ini juga melindungi para petugas pemadam kebakaran.
dari seluruhnya, dari mulai atas sampai bawah, dari mulai kepala sampai kaki. Ketika terjadi kebakaran, itu petugas pemadam kebakaran harus safety, harus aman terlebih dahulu, seperti menggunakan helm, fire jacket, fire trouser ataupun fire boot. Itu biasanya dilakukan pada saat melakukan pemadam kebakaran ataupun penyelamatan, helm, fire jump suit, rescue jump squid ataupun peralatan-peralatan lainnya. Dan juga ini biasanya dia diberikan oleh instansi atau organisasi pemadam kebakaran untuk menunjang petugas pemadam kebakaran memberikan pelayanan terbaik ataupun pelayanan prima kepada masyarakat. Seperti Oke. Baik, selanjutnya bagaimana kakak menerapkan etika profesi dalam menjalankan tugas sehari-hari? Oke, dari etika profesi ya, kami itu pasti di sini tuh dituntut buat tentang kedisiplinan, terus juga kayak rasa hormat terhadap sesama. Nah, dari diri kita sendiri terhadap orang lain di sektor dan di masyarakat itu kami terapkan tentang kedisiplinan, bagaimana cara etika berkomunikasi kepada masyarakat. Kan kami kan juga melakukan sosialisasi. Nah, itu penting banget, etika dan cara berkomunikasi yang baik. Nah, kami dari skill-skill basic itu kami terapkan juga, kami belajar kayak gitu. Oke. Selanjutnya, pernah nggak sih kakak menghadapi dilema antara menjalankan tugas dan itu gimana cara mengatasinya? Ya, selama menjadi petugas pemadam kebakaran, dilema ketika menjalankan tugas sepertinya tidak ada ya. Karena ketika kita menjadi seorang petugas pemadam kebakaran, menerima panggilan, itu adalah panggilan jiwa, di mana kita rasa senang, rasa bangga ketika bisa menyelamatkan orang lain, membantu orang lain. Namun ketika terjadi kegagalan ataupun setiap pada saat kita melakukan evakuasi kan kita tidak selalu berhasil. Namun pasti ada kalanya kita mengalami kendala. Nah, hal-hal dilema itulah yang mungkin yang ketika kita tidak bisa 100% membantu, menolong dan juga menyelamatkan. Tapi ketika kita menyelamatkan, membantu orang, itu ada rasa bangga, rasa senang, apalagi ketika masyarakat mengucapkan terima kasih, memberikan senyuman, itu benar-benar yang kayak semua lelah kita, capek kita terbayar lunas lah. Oke. Baik, selanjutnya tugas atau kegiatan apa saja yang paling sering kakak lakuin sebagai petugas pemadam kebakaran? Oke, buat tugas-tugas kan pemadam kan ada penyelamatan dan pemadaman kebakaran. Nah, kita itu lebih sering di penyelamatan karena ya alhamdulillah di wilayah Johar Baru ini alhamdulillah aman dan cukup terkendali. Paling dari segi penyelamatan kayak misalnya kucing terjebur, terus juga pas Idul Adha kemarin tuh ada sapi kan. Nah, itu kami lebih sering di penyelamatan. Baik, selanjutnya selain memadamkan kebakaran, layanan apa saja yang sering ditangani sama kakak? Kayak misalnya penyelamatan korban kecelakaan, evakuasi hewan, penanganan bencana, atau pertolongan darurat lainnya? Oke. Ketika tidak ada terjadinya kebakaran, biasanya lebih sering ke penyelamatan. Benar yang disampaikan oleh Mas Jamal, bagaimana pemadam kebakaran saat ini lebih banyak menerima panggilan, menerima laporan itu terkait dengan penyelamatan. Banyak sekali penyelamatan-penyelamatan yang diminta masyarakat oleh pemadam kebakaran. Tadi sudah disebutkan seperti yang Idul Adha, sapi yang terjebur, akhirnya diangkut dan dibantu oleh petugas pemadam kebakaran, evakuasi seperti pohon tumbang, banjir, layanan penyelamatan lainnya pasti masyarakat akan lapor ke pemadam kebakaran terlebih dahulu. Namun tidak hanya itu, tidak hanya penyelamatan, namun pemadam kebakaran juga melakukan pencegahan kebakaran seperti bersosialisasi ke masyarakat, mengedukasi masyarakat untuk bagaimana mencegah dan juga menanggulangi ketika terjadi kebakaran. Tidak hanya di masyarakat, namun kita juga mengedukasi siswa-siswi, mahasiswa untuk bisa lebih aware, lebih peduli terhadap bahaya kebakaran. Ketika masyarakat sudah peduli, siswa-siswi sudah peduli, ketika terjadi kebakaran mereka akan merespon dengan cepat dan juga akan meminimalisir terjadinya kerugian dan api pun juga bisa dipadamkan.
Baik, selanjutnya bagaimana cara membangun kepercayaan dan komunikasi yang baik dengan masyarakat saat menangani keadaan darurat? Oke. Membangun kepercayaan ya. Pertama itu emang buat kita yang introvert itu pasti susah banget. Nah, kuncinya itu kita latihan. Latihan dalam arti itu kita ngomong di depan cermin. Jadi kayak kita lebih pede, dan buat latihan komunikasi sering kayak gimana sih nih cara skill komunikasi yang baik tuh dicari di YouTube lah kayak gitu. Nah, salah satunya itu kita juga berlatih juga nih sama Mas Fari. Nah, kita itu sebenarnya multifungsi. Jadi kayak Mas Fari ini bisa ngajarin kita tentang cara berkomunikasi yang baik gimana, terus biar pede itu bagaimana, dan tidak gugup di depan masyarakat ketika melakukan sosialisasi seperti itu. Jadi kita itu saling bertukar ilmu lah kayak gitu. Baik, selanjutnya apa saran kakak bagi mahasiswa atau generasi muda yang mau menjadi petugas pemadam kebakaran? Oke, saran saya untuk para pelajar, para mahasiswa yang masih sekolah ataupun yang masih belajar, ketika kalian belajar, karena ketika kalian memang benar-benar sungguh-sungguh, itu belajar kalian, ilmu yang didapatkan kalian itu nggak bakal sia-sia, pasti bakal terpakai di dunia pekerjaan. Oleh sebab itu, teman-teman yang masih sekolah, semangat belajarnya, semangat juga menuntut ilmunya, karena yang kita tahu menjadi petugas pemadam kebakaran tidak hanya membutuhkan fisik yang prima, tapi harus memiliki knowledge. Selain itu, benar-benar dimiliki fisik yang benar-benar kuat dan juga endurance yang cukup baik. Karena menjadi petugas pemadam kebakaran itu cukup melelahkan. Karena kenapa? Ketika terjadi kebakaran itu kita tidak hanya memadamkan api dengan durasi yang pendek atau 1 jam saja seperti itu. Bahkan kita bisa berhari-hari ketika kita melakukan proses pemadaman ataupun penyelamatan-penyelamatan yang memiliki kesulitan yang cukup besar. Biasanya itu kita tidak durasi waktunya tidak sedikit tapi besar, dan juga memiliki energi yang cukup luar biasa. Lalu itu latihan, belajar, dan juga pola makan yang baik, sehingga ketika dewasa, ketika sudah selesai sekolah ataupun kuliahnya, bisa menjadi pemadam kebakaran dengan melihat di media-media sosial pemadam kebakaran apakah sudah ada lowongan di pemadam kebakaran atau belum, seperti itu. Oke, baik, selanjutnya apa kesalahan umum yang sering dilakukan calon petugas pemadam kebakaran saat awal menjalani pelatihan atau praktik? Oke, kesalahan-kesalahan umum ya. Karena saya juga baru nih di sini nih, dan mungkin agak relate sih. Kayak pas awal-awal tuh saya terlalu excited tuh, saking excitednya itu sampai lupa buat keselamatan diri, kayak misalnya helm, entah itu sarung tangan. Jadi lebih ke karena terlalu excited dan tidak memikirkan keselamatan, itu sih kesalahan utama. Jangan terlalu excited, dan juga tetap harus nomor satu itu tetap harus selamat diri dulu, baru kita bisa melakukan kayak latihan kayak misalnya penyelamatan atau latihan pemadaman kayak gitu. Dari segi safety dulu kita harus perhatiin. Jadi hal-hal kecil yang kita lupain itu berdampak besar juga buat kedepannya kayak gitu. Oke, baik, yang terakhir, bagaimana prospek karir petugas pemadam kebakaran ke depannya, baik di instansi pemerintah maupun bidang kebencanaan dan keselamatan lainnya? Ya, prospek jenjang karir pemadam kebakaran, ya saya katakan mungkin sudah baik, tapi lebih baik itu ditingkatkan lagi kesejahteraan untuk para petugasnya. Lebih mengutamakan lagi terkait dengan pendapatan yang diberikan oleh para petugasnya, dan juga lebih memberikan rasa nyaman
dengan memberikan peralatan ataupun APD-APD yang benar-benar sangat baik dan juga dapat memberikan peralatan-peralatan yang optimal sehingga ketika terjadi pemadaman atau penyelamatan kita bisa secara baik, secara optimal memberikan penyelamatan kepada masyarakat dengan rasa senang, dengan rasa bangga yang didapatkan ataupun yang diterima oleh kesejahteraan para petugas pemadam kebakaran. Dengan kesejahteraan yang meningkat, peralatan yang baik dan juga APD yang diberikan cukup baik, itu yang bisa ditingkatkan kembali oleh instansi pemadam kebakaran seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak udah mau meluangkan waktunya buat saya wawancarai.